Selamat pagi anak-anak. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai konsep kekongruenan dan kesebangunan. Jadi topik ini dibagi menjadi dua, yaitu kongruen dan kesebangunan. Hanya saja pada saat ini kita lebih menitik beratkan pada yang namanya bangun datar. Baik itu kekongruenan pada bangun datar maupun kesebangunan pada bangun datar. Istilah kekongruenan pada bangun datar secara umum syarat dari dua buah bangun dikatakan kongruen adalah sebagai berikut. Jadi kemarin kita sudah membahas di video yang pertama beberapa soal atau beberapa contoh yang berkaitan dengan kongruen dan juga kesebangunan. Nah, syarat umum dari kekongruenan itu tentu saja adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, kemudian sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, sebagai ilustrasinya di sini, jadi misalkan ada bangun katakanlah ini ya. Ternyata tidak bisa, jadi kita tidak usah menggunakan ini. Jadi yang dikatakan kongruen di sini adalah suatu bangun yang sama persis. Jadi maksudnya adalah bangun datarnya tersebut kalau misalkan persegi, berarti perseginya ada dua atau beberapa bangun datar yang bentuknya sama. Nah, kalau bentuknya sama berarti ukurannya adalah sama, panjang berarti sudut-sudutnya juga sama besar. Nah, selanjutnya kita akan lanjut dulu. Nah, ini contohnya kalau diberikan beberapa gambar untuk jejar genjang. Jadi kalau kita lihat di sini ukurannya mungkin terlihat sepintas sama semuanya. Nah, perlu diingat kembali kalau misalkan yang ditanya itu adalah pasangan bangun yang kongruen, berarti kita harus melihat ukuran sisinya harus sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian juga harus sama besar. Nah, kalau dilihat di sini sudutnya sama sekali tidak ada yang sama. Nah, kita perlu bantuan di sini. Nah, kita ketahui bahwa jumlah sudut segi 4 adalah, kalau jumlah berarti sudut ini kita tambah dengan sudut ini, kita tambah sudut yang di pojokan, di sampingnya, ini kita kalau jumlahkan nilainya adalah 360 derajat. Yang artinya kalau gambarnya seperti ini ada 40, berarti kita harus mencari pasangannya di sini berapa sehingga sudut ini besarnya adalah 180. Begitu juga di sini berarti ini besar sudutnya adalah 40 karena ini sudut yang sehadap. Jadi besarnya adalah 40, berarti ini juga kita cari. Nah, dengan mudah mungkin bisa kita lihat di sini bahwa besar sudutnya adalah, ini bisa kita geser sedikit. Kalau misalkan ini kita perpanjang. Nah, di sini kita tulis 40 karena ini namanya sudut sehadap. Nah, berarti kita harus mencari sudut di sampingnya. Nah, otomatis kita tahu bahwa sudut lurus itu adalah 180 derajat. Kita kurangi 40 derajat, ini sama dengan 140 derajat. Nah, dengan demikian berarti kita sudah mendapatkan bahwa pasangan dari sudut 40 derajat adalah 140 derajat. Lain halnya kalau misalkan 42 derajat kita jumlahkan dengan 142 derajat, kita akan mendapatkan nilai yang
jauh lebih tinggi daripada 180, yaitu 184. Dan ini tidak menunjukkan adanya suatu hubungan sudut yang saling berpelurus. Jadi I2 dan I4 ini kita eliminasi, jadi bukan jawabannya. Jadi pilihan yang benar itu adalah I1 dan I3, maka jawabannya adalah B. Oke, kita hapus lagi. Kita lanjut. Kemudian materi kita lanjutkan ke sebangunan pada bangun datar. Syarat umum dari dua buah bangun yang saling sebangun adalah sudut-sudut yang bersesuaian masih sama besar, akan tetapi memiliki perbandingan panjang sisi yang bersesuaian sama. Jadi belum tentu kalau misalkan bangunnya itu sudutnya sama besar, tetapi bisa dikatakan bahwa bangunnya itu adalah sudah sebangun atau kongruen. Jadi belum tentu seperti itu. Kita harus melihat syarat yang kedua, bahwa perbandingan panjang sisinya yang bersesuaian adalah sama. Misalkan yang satu sisi ukuran sisinya panjang berbanding lebar adalah 2:1, maka ukuran yang lainnya, bangun datar yang lainnya adalah, kalau kita kalikan 2 berarti 4:2. Kalau kita kalikan dengan 3 berarti 6:3, begitu seterusnya. Perbedaannya dengan kekongruenan tadi berarti kalau kongruen itu adalah dua buah bangun atau beberapa bangun datar yang sama, baik itu besar sudutnya maupun panjang sisinya. Sedangkan kalau kesebangunan, sudut-sudutnya masih sama besar, tetapi panjang sisi-sisinya yang memiliki perbandingan yang sama. Misalkan seperti yang tadi Pak Guru bilang, 2:1 akan sama dengan 6:3 akan sama dengan 4:2, begitu seterusnya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah dua buah bangun yang sebangun. Kenapa begitu? Karena ada bangun yang kecil dan ada bangun yang besar. Kalau ini misalkan soalnya adalah diketahui trapesium ABCD dan EFGH itu adalah kongruen, berarti baik itu bangun ABCD maupun EFGD-nya ini ukurannya sama. Kalau ini kan berbeda, ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Nah, kalau ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar, berarti pasti dia ada hubungan dengan teori kesebangunan. Nah, berapa panjang DC? Nah, di sini kita bisa melihat, kita gunakan perbandingan. Jadi ada sisi yang bawah berbanding dengan sisi yang bawah, atau EF berbanding AB akan sama dengan kira-kira ini kan DG, berarti bisa kita buat DG berbanding, jadi DG berbanding DC. DC berarti DG ditambah dengan 12. Atau mungkin lebih jelasnya Pak Guru bisa buatkan, ada dua bangun trapesium di sini. Ini adalah yang kecil dulu, EFGD. Dengan ukurannya di sini misalkan adalah X, di sini adalah 35. Kemudian ada yang lebih besar. Ini bangunnya agak-agak sedikit kurang bagus gambarnya, tetapi tanpa mengurangi maknanya kita buatkan ukurannya sesuai dengan soalnya. Nah, DC. Nah, kalau kita lihat DC-nya berarti kan DG ditambah, kalau kita mencari DC itu kan berarti DG ditambah DC.
berarti X ditambah 12. Berarti ini X ditambah 12. Nah, sekarang kita buatkan penulisannya. 35 berbanding 50 akan sama dengan X berbanding X ditambah 12. Nah, sekarang kita bisa bagi ini 35 kita bagi 5 dapat 7. 50 kita bagi 5 dapat 10. Nah, ini kita kali silangkan. Berarti ini menjadi 10X sama dengan 7X ditambah 7 kali 12 berarti 84. Nah, kemudian 10X kita gunakan PLSP dikurangi dengan 7X sama dengan 84. Nah, kemudian 10 kurangin 7 berarti dapat 3X sama dengan 84. Berarti X sama dengan 84 dibagi 3 sama dengan 24. Kita bagi 3 didapatkan 8. Jadi jawabannya itu adalah 28 cm. Tunggu sebentar, karena ini diminta panjang DC berarti 28. Jadi DC nya adalah 28 ditambah 12. Nah, jawabannya adalah 80, berarti bukan 28 ya, tapi 40 karena yang diminta itu adalah panjang DC. Jadi panjang DG-nya tadi adalah X itu sama dengan 28. Ini 28, jadi kita tambahkan dengan 12 lagi sehingga didapatkan 40. Oke, kita lanjutkan lagi sekarang. Ini kita hapus dulu. Kita hapus, kemudian kita lanjut lagi dengan materi yaitu kekongruenan pada segitiga. Berarti di dalam segitiga itu ada juga istilah kekongruenan pada segitiga dan juga ada syarat cukup mengatakan bahwa kekongruenan pada segitiga ada syarat cukup yang harus kita perhatikan. Dua buah segitiga yang kongruen mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Nah, tadi kalau kongruen berarti bangun datarnya itu sama, baik ukuran sudutnya maupun panjang sisi-sisinya. Itu kita sebut sebagai kongruen. Berarti petunjuk itu juga kita gunakan pada kekongruenan segitiga. Nah, perhatikan gambar segitiga KLM dan segitiga PQR sebagai berikut. Perhatikan di sini ada bangun KML, X-nya ada di L, M-nya ada di sudut O-nya itu ada di M, K-nya adalah tidak berisi apa, kemudian ada garis di sini. Nah, sekarang supaya kita bisa menunjukkan bahwa segitiga KLM dan segitiga PQR kongruen, maka kita buatkan terlebih dahulu transformasi dari bentuk segitiga PQR ini menjadi sama dengan segitiga ini. Jadi kita buat terlebih dahulu gambar yang sama. Jadi kita buat seperti ini walaupun tidak sama, tapi kita anggap ini adalah sama. Jadi X-nya kita lihat di sini adalah Q. Ini berarti X, berarti ini Q-nya. Kemudian R-nya adalah bulatan, berarti ini adalah R. Bulatannya di sini berarti ini adalah P. Ini adalah garisnya. Nah, ini kita sudah menunjukkan secara sederhana bahwa kedua bangun segitiga ini kongruen. Nah, supaya kita bisa menunjukkan dia secara arti tulisan bahwa kedua segitiga ini kongruen, maka kita bisa mengatakan bahwa sisi LM
sama dengan sisi QR. Kemudian sudut L sama dengan sudut Q. Sudut M itu sama dengan sudut R. Nah, ini membicarakan tentang sisi, ini sudut, ini juga sudut. Nah, berarti nanti akan ada istilah S menunjukkan sisi, SD menunjukkan sudut, ini menunjukkan sudut. Nah, ini sudah kita tunjukkan bahwa dua buah segitiga KLM dan segitiga PQR itu adalah kongruen atau sama. Nanti kalau menunjukkan kesebangunan jangan menggunakan sama dengan, tetapi LM sebangun dengan QR. Jadi bukan sama dengan lagi, tetapi menggunakan tanda seperti ini. Nah, kemudian sebutkan sudut-sudut yang sama besar dan sisi-sisi yang sama panjang. Ini kita sudah menyebutkan, tetapi belum lengkap. Jadi kita bisa menambahkan di sini yang belum kita tulis. Jadi sisi LK akan sama dengan sisi QP. Kemudian sisi KM akan sama dengan sisi PR. Kemudian sudut K akan sama dengan sudut P. Nah, seperti ini ya. Oke, kita sudah membahas mengenai kongruen pada segitiga. Sekarang kita lanjutkan lagi, tapi sebelumnya kita hapus dulu. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke syarat cukup kekongruenan segitiga. Nah, untuk menunjukkan bahwa dua segitiga kongruen tidak perlu ditunjukkan semua sisinya sama panjang dan ketiga sudutnya sama besar. Berikut adalah syarat cukup dari dua segitiga kongruen. Segitiga dengan panjang sisi atau tiga pasang sisinya bersesuaian sama panjang. Jadi kalau kongruen berarti kan semua sisinya sama panjang. Berarti sisi. Kemudian kalau misalkan sifat yang lain, yang kedua B, dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sepasang sudut sama besar. Berarti dua pasang sisi, berarti kanan kirinya sama panjang. Kemudian satu sudutnya sama besar, maka dia dikatakan sebagai segitiganya kongruen. Kemudian yang C, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi sama panjang. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa tuliskan di sini. Dua pasang sisi berarti sisi dan sepasang sudut sama besar. Ini boleh. Ini juga boleh asalkan komposisinya memenuhi sifat yang kedua. Ini juga bisa S, SD, S. Jadi ini bisa juga ya, asalkan komposisinya dua sisi dan satu sudut. Kemudian dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi sama panjang. Ini juga bisa sudut, sisi. Berarti bisa juga sudut, sisi, sudut. Bisa juga sisi, sudut. Nah, seperti ini ya. Terus apakah sudut? Apakah kalau misalkan ketiga sudutnya ini sama bisa membuat suatu segitiga yang kongruen? Belum tentu ya. Kalau misalkan ini belum tentu. Misalkan segitiganya ini 60, ini 60 derajat, ini 3 cm, 3 cm, 3 cm. Bisa jadi bisa membuat ini juga 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat.
Ini mungkin bisa menjadi 9, 9, 9. Ini kan ukurannya berbeda, tetapi sudutnya, ketiga sudutnya sama. Apakah dia kongruen? Tentu kalau misalkan dilihat ini lebih kecil, ini lebih besar, berarti ini harusnya adalah kesebangunan, bukan kongruen. Jadi kalau misalkan ada sudut-sudut untuk ketiganya ini, berarti dia tidak akan membuat segitiga itu menjadi kongruen. Ini tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi itu hanya komposisi seperti ini ya. Komposisi itu maksudnya adalah susunan-susunannya. Bisa ketiganya adalah sisi. Ketiganya adalah sisi. Bisa salah satunya adalah sudut. Bisa salah satunya adalah sisi. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan kembali. Nah, ini kita hapus dulu ya, supaya tidak mengganggu. Nah, sekarang kita ada contoh soal di sini. Perhatikan gambar di samping, ada segitiga ABC adalah segitiga siku-siku sama kaki. Jika AB-nya adalah 10 cm dan panjang C ke D-nya adalah garis bagi sudut C, maka panjang BD-nya adalah ini nanti bisa Pak Guru berikan sebagai tugas mandiri yang bisa dikerjakan nanti di classroom. Sekarang kita lanjutkan kembali. Nah, untuk di materi kesebangunan kita akan bahas lebih lanjut pada materi video selanjutnya. Kita cukupkan sampai di sini, penjelasan kita sampai di sini. Nah, ini adalah contoh tugasnya. Jadi anak-anak bisa mengerjakan tugas ini pada kolom salinan berkas yang sudah Pak Guru bagikan. Nah, demikian untuk pertemuan hari ini. Selamat belajar. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai contoh ini. Selamat pagi anak-anak. Selamat belajar. Sampai jumpa pada video selanjutnya.